Film yang sangat-sangat inspiratif kali ini berkisah tentang seorang pemuda yang memiliki keterbatasan intelektual dan terobsesi membawa ibunya untuk berhaji ke Mekah. Ia memiliki perkembangan mental seperti anak kecil, namun sangat menyayangi ibunya dan percaya bahwa jika mereka sampai ke Mekah, ibunya juga bisa masuk surga. Dengan tekad yang kuat, ia membawa ibunya menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki menggunakan sebuah gerobak sederhana. Selama perjalanan tersebut, mereka harus melewati berbagai negara dan menghadapi banyak cobaan serta rintangan seperti kelelahan, keterbatasan biaya, dan bahaya dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Tetapi meski demikian, di tengah kesulitan itu mereka juga bertemu dengan orang-orang baik yang membantu mereka melanjutkan perjalanan. Nah, bagaimanakah perjalanan mereka? Apakah mereka berhasil sampai dengan selamat? Siapkan posisi nyaman dan selamat menonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlatar di Kirgistan, film dibuka dengan menampilkan seorang wanita tua bernama Raihan. Saat itu Raihan berdoa agar putranya selalu mendapatkan perlindungan karena ia merasa dirinya semakin lemah dan tidak akan bisa menemani putranya dalam jangka waktu yang lama. Putranya merupakan seorang pria dewasa berusia 35 tahun bernama Adil. Namun sayangnya, Adil memiliki keterbatasan intelektual sehingga ia berpikir layaknya seorang anak berusia 8 tahun. Suatu hari Raihan sempat menyinggung surga kepada Adil dan percaya bahwa Adil akan masuk ke dalam surga. Adil pun bertanya apakah ibunya akan pergi ke surga bersamanya. Namun Raihan terlihat murung dan menjawab bahwa hanya Tuhanlah yang tahu. Adil pun berkata bahwa ia tidak ingin pergi ke surga jika tidak bersama ibunya. Менің апамды да жұмаққа кіргіз деп айтам да, одан кейін мен жұмаққа сіз жоқ бармайын. Samir! Adil hanya memiliki seorang teman, seorang anak berusia 10 tahun bernama Samir. Samir sendiri ditinggalkan ibunya pergi bekerja ke Rusia dan tinggal bersama bibinya yang kejam. Suatu sore setelah bermain, Samir dan Adil pergi sholat ke sebuah masjid. Setelah sholat, imam menyampaikan sebuah ceramah yang berisi tentang kewajiban beribadah haji. Barang siapa yang berniat haji dengan tulus karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan menghadiahkan mereka surga. Dalam ceramah tersebut, sang imam juga membahas kisah seorang pemuda yang menggendong ibunya berjalan kaki ke Mekah. Karena keteguhan hati dan kesabaran sang anak, mereka pun berhasil sampai ke Mekah. Mendengar ceramah itu, Samir kemudian menunjukkan pada Adil gambar dirinya yang suatu saat nanti akan berada di Mekah bersama ibunya. Namun di saat bersamaan, bibinya tiba-tiba datang dan memarahi Samir karena Samir belum memberi makan kambing mereka. Setelah itu, Samir kembali melanjutkan ceritanya bahwa suatu hari nanti ia akan membawa ibunya ke Mekah dengan berjalan kaki. Mereka akan melewati pegunungan, sungai, dan gurun. Samir menambahkan jika seseorang berhasil membawa ibunya ke Mekah, maka ibunya akan masuk surga. Mendengar ucapan itu, Adil langsung pergi dari sana. Adil segera menemui ibunya yang saat itu sedang berkumpul bersama orang-orang tua di desa dan mengajak ibunya pergi ke Mekah. Namun semua orang di sana malah menertawakan ucapannya. Al balam, ne oldu? Кеттік апау! Жұмаққа! Sang ibu segera membawa Adil pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, Adil selalu mengatakan ingin mengajak ibunya ke Mekah mulai dari pagi hingga malam hari. Апау? Мен сіз жоқ жұмақта не істеймін жұмақта? Meni alаңдата бермей жүрші қарақ, жүр. Karena Adil terus-menerus membahas hal itu, sang ibu menyuruh Adil agar bermain bersama Samir. Namun siapa sangka, ternyata pada hari itu Samir pergi meninggalkan desa dan berangkat ke Rusia untuk tinggal bersama ibunya. Sebelum berpisah, Samir meninggalkan lukisannya lalu berkata bahwa ia akan mengantarkan ibunya pergi ke Mekah, dan Adil harus melakukan hal yang sama. Adil akhirnya kembali ke rumah lalu kembali mengajak ibunya pergi ke Mekah pada hari itu juga. Tetapi sang ibu beralasan bahwa mereka tidak bisa pergi karena tidak memiliki koper. Adil segera pergi ke gudang dan menemukan sebuah tas usang yang akan dijadikan sebagai tempat pakaian. Sang ibu kemudian kembali beralasan kakinya sakit dan tak akan bisa berjalan lama.
Adil pun segera pergi ke tetangga mereka dan mengambil sebuah gerobak tua yang akan dijadikan sebagai tempat ibunya selama perjalanan nanti. Sang ibu kembali beralasan bahwa mereka tetap tak akan bisa pergi karena perjalanan itu membutuhkan uang sekitar 200.000 som atau sekitar 38 juta. Bittiniz be, kettik be. Kettik be apa? Ay, Apa kettik be, apa? Kettik be. akşa yok. Adil lalu menemui tetangganya untuk meminta domba yang dulu pernah dititipkan. Tetangganya memberikan seekor domba lain karena domba yang dititipkan itu telah mati. Adil pun kemudian pergi ke pasar untuk menjual domba tersebut seharga 38 juta. Namun ia malah ditertawakan karena harga tersebut dianggap tidak masuk akal. Tidak lama kemudian seorang pengusaha kaya datang mendekat dan bertanya mengapa Adil memasang harga begitu mahal. Adil menjawab bahwa ia ingin membawa ibunya ke Mekah. Pria itu pun meminta Adil membawanya kepada sang ibu untuk memberikan uang yang diminta. Sesampainya di rumah, Rehan merasa tidak enak dan menjelaskan bahwa putranya hanya terlalu nekat bertindak dan mereka tidak mungkin pergi ke sana. Namun pria tersebut memahami kondisi Adil karena dahulu ia juga sangat ingin membawa ibunya pergi ke Mekah. Sayangnya saat itu ia masih kesulitan ekonomi dan ketika ekonominya mulai stabil, ibunya telah tiada. Pria tersebut pun mengajak Rehan agar pergi haji bersamanya. Namun ia menolak karena Adil tidak mungkin membiarkan ibunya pergi dan Adil beranggapan harus dirinya lah yang membawa ibunya. Mendengar semua itu, si pengusaha paham dan memberikan uang sebanyak yang Adil minta. Setelah pria itu pergi, Adil mendekati ibunya untuk menanyakan kembali kapan mereka akan berangkat ke Mekah. Ibunya menjawab, mereka tidak akan pergi apalagi dengan berjalan kaki karena sang ibu sudah tidak sanggup berjalan jauh. Sang ibu berencana akan membagikan uang yang diberikan pada orang yang membutuhkan, tetapi Adil bersikeras mereka harus pergi ke Mekah. Keesokan harinya Rehan pergi ke perkumpulan dan sesampainya di sana, ia malah diajak oleh teman-temannya sendiri karena rumor tentang rencana pergi ke Mekah tersebut telah tersebar. Mereka menertawakan karena Adil yang berniat membawa ibunya ke Mekah dengan berjalan kaki. Rehan pun marah dan meminta mereka untuk berhenti menertawakan anaknya. Rehan lalu menegaskan kepada mereka bahwa putranya akan melakukan hal itu. Setelah itu Rehan pulang ke rumah dan menitipkan rumahnya kepada tetangganya. Setelah berdoa, keduanya pun memulai perjalanan ke Mekah menggunakan gerobak. Warga desa yang melihat mereka menunjukkan beragam aksi. Ada yang hanya sekedar melihat dan ada juga yang memberikan bekal seadanya agar keduanya memiliki persiapan dalam perjalanan. Dan siang itu, perjalanan Adil dan ibunya menuju Mekah pun dimulai. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di perbatasan Kirgistan dan Uzbekistan. Para penjaga segera memeriksa paspor mereka agar bisa memasuki wilayah tersebut. Setelah melewati pemeriksaan, keduanya beristirahat untuk makan. Rehan sengaja hanya memesan satu porsi makanan untuk anaknya. Setelah Adil merasa kenyang, Rehan kemudian memakan sisa makanan tersebut agar tidak terbuang. Setelah itu keduanya kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di pusat kota Uzbekistan. Di sana mereka sempat berjalan-jalan dan mencicipi berbagai jenis makanan. Saat itu, seorang pedagang tidak menerima uang Kirgistan dan meminta Rehan untuk menukarkan uang tersebut ke bank agar bisa digunakan untuk berbelanja. Rehan pun segera pergi untuk menukarkan sebagian uang dan meninggalkan Adil dengan sisa uang yang masih ada di gerobak. Tidak lama kemudian, seorang pria asing yang sejak tadi memperhatikan mereka dari kejauhan mendekati Adil. Ia meminta tolong kepada Adil agar dibantu membiayai pengobatan putrinya yang sakit. Adil yang begitu polos dan tidak menaruh curiga sedikit pun akhirnya memberikan seluruh sisa uang yang ditinggalkan oleh ibunya. Ketika sang ibu kembali, ia tidak menemukan uang tersebut di tempatnya dan bertanya kepada Adil kemana uang itu pergi. Adil dengan polos menjawab bahwa ia telah memberikan uang tersebut kepada seorang paman karena putrinya sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Rehan memberitahu bahwa orang tersebut kemungkinan telah menipunya.
Lalu dengan sedih ia mengucapkan bagaimana kehidupan Adil jika suatu hari nanti ia tidak lagi ada untuk menjaganya. Ayang kau mai. Күнә ғой апа. Жаман ағама қорлық кім ол апа? Mereka kemudian menunggu hingga malam dengan harapan pria tadi akan kembali. Namun sayangnya pria tersebut tak kunjung datang. Hal itu membuat Rehan mulai putus asa dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya kembali ke rumah saja. Namun Adil mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan menuju Mekah seperti yang telah ia janjikan. Tidak lama kemudian azan berkumandang dan mereka pun segera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Di dalam masjid, Rehan melihat seorang wanita yang berdoa sambil menangis, sementara di tempat lain terlihat seorang anak yang sedang sakit ditemani oleh keluarganya yang tampak cemas. Di tempat itu pula sebenarnya terdapat pria yang sebelumnya meminta uang kepada Adil. Beberapa waktu kemudian, istri pria tersebut pulang dan menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang wanita tua dan putranya yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju Mekah. Mendengar cerita itu, sang ayah yang dulu juga pernah melakukan perjalanan serupa langsung keluar untuk menemui mereka, tanpa menyadari bahwa orang yang diceritakan wanita itu adalah orang yang sama yang sebelumnya telah memberikan uang kepada putranya. Di luar masjid, pria itu kemudian menghidangkan makanan untuk Rehan dan Adil, lalu bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Rehan menjawab bahwa ia berencana pergi menuju Turkmenistan karena jalur itu lebih dekat menuju Iran dan Irak, lalu sampai ke Arab Saudi. Namun pria tersebut menjelaskan bahwa mereka membutuhkan visa untuk melewati negara-negara tersebut dan proses pembuatannya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Pria itu menyarankan agar mereka melewati jalur lain, yaitu melalui Kazakhstan, lalu pergi melewati Laut Kaspia menuju Turki, kemudian melewati Suriah. Mendengar penjelasan itu, Rehan masih ragu apakah ia harus melanjutkan perjalanan atau tidak. Namun pada akhirnya ia berdoa untuk meminta petunjuk, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Tur. Dalam perjalanan tidak sedikit orang yang mengetahui tujuan mereka. Orang-orang itu pun memberikan bantuan seadanya, mulai dari roti, tempat beristirahat, hingga berbagai bentuk kebaikan lain, sehingga Rehan dan Adil tidak kelaparan selama perjalanan. Suatu hari mereka melewati seorang pedagang melon yang mengira keduanya ingin membeli melon. Namun Adil mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang. Kau untuk Mekke'den James. Di saat bersamaan terlihat seorang pria mencurigakan yang menawarkan agar mereka membawa 2 buah melon yang sudah dibungkus rapi untuk dibawa melewati perbatasan Uzbekistan dan Kazakhstan. Penjual melon yang melihat mereka sedang berada dalam situasi berbahaya segera memanggil keduanya. Ia lalu merasa bersalah karena sebelumnya tidak tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Penjual juga berkata, jika sejak awal ia tahu kalau mereka dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, ia pasti sudah memberikan 10 buah melon untuk mereka. Penjual itu kemudian memperingatkan agar mereka tidak mudah percaya kepada orang asing, karena bisa saja mereka dijebak untuk membawa obat-obatan terlarang. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, seorang pria lain meminta tolong agar mereka membawa apar melewati perbatasan. Rehan menolak permintaan itu, namun tanpa sepengetahuannya, Adil justru membawa barang tersebut dan meletakkannya di dalam gerobaknya. Beruntungnya, mereka bisa melewati gerbang perbatasan tanpa dilakukan penggeledahan barang. Setelah itu mereka pergi ke pusat kota di Kazakhstan untuk memberikan apar tersebut kepada pemiliknya berdasarkan surat yang mereka bawa. Akhirnya Rehan bertemu dengan pemilik apar yang ternyata merupakan seorang pemimpin perusahaan besar. Saat itu pria tersebut juga akhirnya mengetahui tujuan perjalanan mereka berdua dan mengatakan bahwa Adil merupakan seorang anak yang sangat berbakti. Hal itu mengingatkan pria tersebut pada masa lalunya ketika ia terus-menerus mengejar uang, namun keluarganya sama sekali tidak menghargai kerja kerasnya. Mendengar hal itu, Rehan mengingatkan pria tersebut bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada 2 hal yang benar-benar penting, yaitu waktu dan kesehatan. Pria itu pun akhirnya menawarkan bantuan kepada mereka untuk menginap di hotel dan beristirahat dengan nyaman. Namun Rehan menolak tawaran tersebut karena mereka tidak ingin membuang-buang waktu.
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan yang sangat sepi hingga berpuluh-puluh kilometer. Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat sebuah keran air dan mencoba mengambil air darinya. Namun sayangnya keran tersebut sama sekali tidak mengeluarkan air. Tidak lama kemudian terlihat sebuah truk yang melintas di jalan itu. Adil segera berlari untuk meminta bantuan. Namun sebelum ia sampai ke jalan raya, truk itu sudah lebih dulu pergi meninggalkan mereka. Beruntungnya pengendara tersebut melihat keberadaan Adil dan kembali mendekati mereka. Pria itu kemudian memberikan air minum untuk Rehan dan Adil yang terlihat sangat kelelahan. Ia juga menawarkan tumpangan agar keduanya bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih mudah. Namun Adil menolak karena menurut pemahamannya mereka harus mencapai Mekah dengan berjalan kaki, bukan dengan menumpang kendaraan. Akhirnya pengendara itu pun meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan beberapa bekal makanan dan minuman untuk mereka berdua agar dapat bertahan selama perjalanan. Sopir tersebut juga menelpon teman-temannya yang sering melewati jalan itu dan meminta mereka memberikan bantuan jika melihat seorang ibu dan anak yang berjalan di jalur tersebut. Hingga pada akhirnya, setiap truk yang melintas kemudian berhenti untuk memberikan bantuan kepada mereka, mulai dari makanan, minuman, hingga menawarkan tempat beristirahat. Bahkan seorang pengendara juga memasang lampu tambahan agar mereka tidak berjalan dalam kegelapan ketika malam hari. Suatu malam Adil dan Rehan berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan yang sunyi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh seekor serigala yang muncul dari kegelapan. Tidak lama kemudian seorang pengendara lain melintas dan melihat gerobak mereka yang kosong tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu, sebuah truk lain datang sehingga para sopir berhenti dan mencoba mencari keberadaan Rehan dan Adil. Mereka menemukan sepatu yang tertinggal di tanah yang menandakan sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Salah seorang di antara mereka berniat kembali ke truk. Siapa tahu ibu dan anak itu kembali ke sana sehingga ia bisa menemukannya. Namun tiba-tiba pria tersebut diserang oleh seekor serigala. Beruntungnya Adil muncul sambil membawa apar yang sejak tadi mereka bawa, sehingga serigala itu pergi dari sana. Setelah keadaan kembali aman, para sopir kemudian menawarkan tumpangan kepada Rehan dan Adil agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih aman. Namun sama seperti sebelumnya, keduanya tetap menolak karena ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak kehabisan akal, salah seorang sopir memutuskan untuk berjalan perlahan di belakang mereka, sehingga lampu truk tersebut dapat menerangi jalan yang gelap sepanjang perjalanan mereka. Setelah berjalan 24 jam di jalan yang sepi, sopir truk dan keduanya akhirnya sampai di sebuah pelabuhan. Sebelumnya sopir truk tersebut sudah memberitahu temannya bahwa ia akan membawa dua orang ini, sehingga mereka bisa diselundupkan ke dalam kapal tanpa diketahui banyak orang. Pria itu kemudian meminta agar keduanya tidak keluar dari tempat persembunyian karena kapten kapal tersebut dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan tidak suka ada penumpang gelap di kapalnya. Malam harinya Rehan terbangun dan melihat Adil sudah tidak berada di tempatnya. Rehan pun segera keluar untuk mencari putranya. Namun siapa sangka saat itu Adil ternyata sedang mengobrol santai bersama sang kapten kapal. Setelah melakukan pelayaran yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di Azerbaijan. Adil kembali meletakkan ibunya di dalam gerobak lalu berjalan menuju pusat kota. Saat itu, Rehan mulai merasa kurang sehat dan mereka pun beristirahat sejenak di dekat sebuah air mancur. Di sana Adil melihat sebuah balon udara yang melayang di kejauhan, lalu pergi mengejar balon tersebut dengan rasa penasaran. Sementara itu, sang ibu yang ditinggalkan sendirian semakin merasa lemah, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri, hingga ia pun terjatuh ke dalam kolam. Adil yang
sudah berjalan cukup jauh dari ibunya baru menyadari bahwa ibunya tidak lagi di belakangnya dan ia mulai tersesat di jalanan kota yang ramai. Ia pun berusaha mencari jalan untuk kembali dan beruntungnya beberapa saat kemudian ia berhasil kembali ke air mancur tadi, namun ia sudah tak melihat ibunya di sana. Di dalam kolam Adil melihat gelang ibunya dan berusaha mengambilnya. Namun tindakannya itu membuat seorang polisi datang dan menegurnya karena mengira ia akan melakukan hal yang aneh. Polisi itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada rekannya. Rekannya mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang wanita tua yang ditemukan jatuh ke dalam kolam dan sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya polisi itu segera membawa Adil ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di rumah sakit terlihat sang ibu terbaring lemah di tempat tidur dengan infus terpasang di tangannya. Ibunya terlihat sangat khawatir dan sebelumnya sudah berulang kali mengingatkan Adil agar tidak pergi jauh darinya. Setelah merasa keadaannya sedikit membaik, Rehan mencoba bangun dari tempat tidur, namun dokter meminta agar tidak banyak bergerak terlebih dulu karena kondisinya masih lemah. Rehan lalu bertanya kepada dokter berapa lama lagi sisa usianya. Namun dokter itu hanya diam, seolah menandakan bahwa waktu yang dimiliki Rehan mungkin tidak lama lagi. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menempuh ratusan kilometer lagi hingga akhirnya sampai di Turki. Sementara itu di Istanbul terlihat sebuah kru film yang sedang kewalahan karena salah satu pemeran tidak datang tepat waktu. Saat itu Adil yang tidak mengetahui apa-apa melintas di hadapan mereka. Para kru melihat bahwa penampilan Adil sangat cocok dengan karakter yang mereka butuhkan, sehingga mereka pun meminta Adil untuk memerankan karakter tersebut. 681. Adil akhirnya mencoba memerankan karakter itu dan melakukannya dengan sangat baik, sehingga para kru merasa terkesan. Mereka kemudian meminta Adil untuk tetap berada di lokasi syuting dan berjanji akan membayarnya dengan jumlah yang cukup besar. Namun Rehan menolak tawaran tersebut dan menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mendengar hal itu, salah satu kru film mengatakan bahwa ia mengenal seorang imam yang mungkin bisa membantu perjalanan mereka. Setelah percakapan itu selesai, Rehan dan Adil pun meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah masjid dan bertemu dengan imam yang dimaksud oleh kru film tadi. Sang imam kemudian menuliskan sebuah surat dalam bahasa Arab yang menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga diharapkan orang-orang yang mereka temui di perjalanan dapat membantu mereka melintasi negara selanjutnya. Negara yang harus mereka lewati berikutnya adalah Suriah, yang saat itu sedang berada dalam kondisi perang dan sangat berbahaya untuk dilalui. Imam tersebut kemudian menyarankan agar mereka menggunakan pesawat untuk melanjutkan perjalanan agar lebih aman dan cepat. Namun Rehan menolak saran itu karena ia yakin putranya tidak akan menerima tawaran tersebut dan tetap ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di perbatasan Turki dan Suriah. Saat pemeriksaan dokumen, penjaga tidak mengizinkan mereka melintas karena tidak memiliki visa. Tetapi Adil yang tidak mengerti mencoba untuk terus berjalan hingga para penjaga pun menodongkan senjata. Tohta di. Rehan segera menunjukkan Al-Quran dan surat yang diberikan oleh imam sebagai tanda bahwa mereka sedang perjalanan menunaikan ibadah haji. Setelah melihat hal itu, penjaga perbatasan akhirnya mengizinkan mereka masuk dan meminta maaf atas kecurigaannya sebelumnya. Sama seperti imam yang mereka temui sebelumnya, petugas tersebut juga memperingatkan bahwa jalur yang akan mereka lalui sangat berbahaya karena wilayah itu masih dipenuhi konflik dan pemberontak. Petugas itu kemudian memberikan roti sebagai bekal perjalanan dan berdoa agar ibu dan anak tersebut benar-benar bisa keluar dari Suriah dengan selamat. Keduanya pun mulai memasuki wilayah Suriah yang sudah hancur akibat perang. Banyak bangunan runtuh dan bekas tembakan peluru terlihat jelas di berbagai tempat.
Meskipun berada dalam situasi sulit, warga Suriah yang mereka temui tetap menyambut mereka dengan baik dan memberikan bantuan serta tempat beristirahat selama perjalanan. Hal ini membuktikan bahwa seberat apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka tetap berusaha memuliakan tamu yang datang. Dalam perjalanan tersebut, para penjaga wilayah juga sudah diberitahu tentang kedatangan Raihan dan Adil, sehingga mereka berusaha memastikan keduanya tetap aman selama melintasi daerah itu. Ketika mereka hendak meninggalkan wilayah Suriah, seorang penjaga memberikan sebuah catatan kepada mereka dan berpesan agar mereka tidak berjalan lurus melewati jalur utama karena di sana terdapat banyak pemberontak dan resiko serangan yang sangat berbahaya. Sayangnya Adil tidak sepenuhnya memahami peringatan tersebut, justru memilih berjalan lurus dan terus melanjutkan perjalanan hingga larut malam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang kemudian mengundang mereka untuk beristirahat di rumahnya sementara waktu. Ketika Rehan dan Adil sedang tertidur, pria tua itu tiba-tiba merasakan ada bahaya dan segera membangunkan mereka agar bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, terlihat sekelompok teroris datang dan langsung membunuh pria tua tersebut. Aboy! Teroris itu juga menghabisi anak pria tersebut. Setelah itu, mereka menangkap Rehan serta Adil yang sedang bersembunyi. Mereka pun dibawa ke markas kelompok teroris itu, lalu memeriksa dan bahkan memukuli Adil karena mencurigai keduanya sebagai utusan mata-mata. Sizlerde kımış verdi devdu. Apam kayda? Aga? Aga olmaz, aga. Apa? Aga beni gördü apa? Resulullah saklayın. Apa basma urjat apa? Setelah itu mereka mengurung Rehan dan Adil untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan dari pemimpin mereka. Pada saat itulah, seorang wanita yang menjadi penerjemah datang menemui keduanya. Wanita tersebut ternyata juga merupakan tawanan dari kelompok teroris itu dan dipaksa bekerja sebagai penerjemah. Ia kemudian meminta Rehan dan Adil agar suatu hari nanti memberitahu orang tuanya bahwa dirinya masih hidup jika mereka berhasil keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, para teroris itu akhirnya melepaskan Rehan dan Adil ke arah perbatasan. Mereka bahkan memakaikan kain kepada Adil dengan alasan agar ia tidak kedinginan. Setelah itu keduanya berjalan di tengah gurun yang berada tidak jauh dari perbatasan. Para penjaga perbatasan yang melihat mereka tidak langsung mengizinkan keduanya masuk. Ternyata para teroris tadi telah memasang bom di tubuh Adil dan menjadikan sebuah ponsel sebagai remote kontrolnya. Di saat bersamaan, wanita penerjemah yang sebelumnya mereka temui merebut ponsel tersebut lalu melemparkannya ke dalam sumur. Tindakan itu langsung membuat dirinya menjadi sasaran tembak para teroris. Sementara para penjaga yang mengetahui bom di tubuh Adil langsung berlindung. Mereka harus menunggu tim penjinak bom terlebih dulu sambil meminta Rehan dan Adil menjauh dari area tersebut. Tidak lama kemudian, tim penjinak bom datang dan langsung memeriksa bom yang terpasang di tubuh Adil. Namun sayangnya bom itu dirantai dan digembok dengan sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dibuka. Jika terjadi sedikit kesalahan saja, bom tersebut bisa meledak kapan saja. Karena situasinya terlalu beresiko, para petugas akhirnya mundur dan meninggalkan gergaji besi, berharap sang ibu bisa memotong gembok yang mengunci bom. Perlahan tapi pasti, dari tengah hari hingga malam, akhirnya gembok itu berhasil terbuka. Dan sang ibu segera melepaskan bom tersebut dari tubuh anaknya. Сняли? Осторожно, осторожно. На землю положить. Akhirnya keduanya pun berhasil selamat dari ancaman tersebut. Mereka kemudian dibawa ke markas penjaga dan para petugas mengatakan bahwa mereka akan mengawal Rehan dan Adil kembali ke Turki karena perjalanan mereka dianggap terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Namun Adil kembali mengingatkan ibunya bahwa mereka harus tetap pergi ke Mekah. Komandir, Keesokan paginya, Adil dan Rehan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan secara diam-diam. Mereka berjalan melewati ladang ranjau yang dipenuhi dengan ranjau aktif.
Para penjaga yang melihat hal itu tidak bisa mengejar mereka dan hanya bisa berdiri sambil menyaksikan keduanya melewati ladang ranjau tersebut. Ledakan demi ledakan terdengar di sekitar mereka, namun keduanya berhasil selamat yang membuat para penjaga merasa lega. Setelah itu mereka kembali berjalan melewati gurun pasir yang membentang hingga berkilo-kilometer jauhnya. Hingga akhirnya sampailah mereka di wilayah Arab Saudi yang saat itu bertepatan dengan musim haji. Sesampainya di sana, mereka kembali bertemu dengan pengusaha kaya yang sebelumnya sempat memberikan uang kepada mereka sebelum perjalanan dimulai. Dan pada saat itu, pria tersebut juga sedang menunaikan ibadah haji. Setelah itu, Rehan dan Adil mulai melaksanakan ibadah haji, namun sang ibu tiba-tiba pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan keadaannya yang semakin lemah, Rehan dipastikan tidak akan mampu melanjutkan ibadah hajinya secara sempurna. Namun jika ia tidak menyelesaikannya, maka ibadah hajinya tidak akan sah. Akhirnya seorang dokter pun dikerahkan untuk menemani Rehan selama menjalankan rangkaian ibadah haji tersebut. Hingga pada akhirnya, Rehan berhasil memenuhi seluruh rukun haji yang harus dilaksanakan. Bersamaan dengan terpenuhnya rukun dan syarat sah haji tersebut, kondisi Rehan semakin memburuk dan ia harus kembali dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Rehan akhirnya memberitahukan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan dan merasa bahwa dirinya telah melakukan dosa besar. Rehan mengaku bahwa ia merupakan seorang wanita yang pernah ditinggalkan oleh suaminya karena tak bisa memiliki anak. Suatu hari ketika Rehan kembali ke kampung halamannya, dalam situasi yang tidak terduga seorang wanita datang dan menitipkan bayinya kepada Rehan. Rehan menunggu hingga 3 hari 3 malam, namun wanita itu tidak pernah kembali. Bayi itu terus menangis yang membuat Rehan kebingungan harus melakukan apa. Namun secara ajaib, tiba-tiba Rehan mengeluarkan ASI dan mulai menyusui bayi tersebut. Pada saat yang sama, Rehan mulai merasakan kasih sayang yang sangat besar kepada bayi itu dan tak ingin kehilangannya. Pada hari ketiga, ibu dari bayi itu akhirnya datang kembali, sementara Rehan sudah terlanjur menyayangi bayi tersebut dengan sepenuh hati. Pada akhirnya Rehan membawa bayi itu bersamanya dan bayi tersebut tidak lain adalah Adil. Mendengar semua cerita itu, Adil mengatakan bahwa ia tak ingin memiliki ibu lain selain ibunya yang sekarang. Setelah mengungkapkan rahasia itu, Rehan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Rehan kemudian dimakamkan di sebuah pemakaman massal. Pengusaha kaya yang sebelumnya pernah membantu mereka juga datang menemani Adil dalam pemakaman tersebut. Ia mengatakan bahwa ibu Adil sekarang sudah berada di surga, sesuatu yang membuat Adil merasa lega karena ia percaya suatu hari nanti akan kembali bersama ibunya di surga. Keesokan harinya, rombongan jemaah haji akan kembali ke tanah air mereka. Pengusaha tersebut meminta Adil untuk ikut bersamanya pulang dengan menaiki pesawat. Namun Adil menolak karena baginya ia harus kembali dengan berjalan kaki seperti saat ia memulai perjalanan bersama ibunya. Dan ia juga telah berjanji untuk mengembalikan gerobak yang telah ia pinjam. Setelah mengatakan itu, Adil pun meninggalkan mereka dan memutuskan untuk pulang sendirian. Melihat hal tersebut, si pengusaha itu kemudian menyusul Adil dan menemaninya pulang berjalan kaki bersama-sama. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa surga selama ini ada di rumah kita sendiri. Ada dalam pelukan seorang ibu yang mungkin hari ini masih menunggu kita pulang. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu mengambil kesempatan itu, pulanglah, peluk ibumu dan katakan bahwa dia adalah alasan kenapa kamu masih terus bertahan sampai hari ini. Dan untuk kamu yang sudah tidak lagi mempunyai kesempatan itu, yang rindunya hanya bisa dititipkan lewat doa, yang ingin memeluk tapi hanya bisa menatap kenangan, percayalah, setiap doa yang kamu kirimkan akan sampai. Dan meski kini tidak lagi bisa menggenggam tangannya,
cintamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah, karena seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap doa yang kamu panjatkan, di setiap langkah yang kamu lakukan, dan di setiap rindu yang diam-diam kamu simpan.